saya bicara dengan Mbak siapa ya? Saya Sekar, Mbak. Mbak Sekar, ada yang bisa saya bantu? Saya mau nunggu resep di sini. Bisa, boleh saya resepnya? Resepnya untuk Mbak sendiri atau untuk orang lain ya, Mbak? Itu untuk ayah saya, Mbak. Untuk ayah saja. Sebelumnya saya meminta ketersediaan Mbak untuk mengisi terkait informasi pasien ya, Mbak. Ya, berapa lama ya, Mbak? Kira-kira sekitar 10 menit ya, Mbak. Oh ya, Mbak. Boleh saya tahu nama ayah Mbak siapa? Ayah saya namanya Bapak B. Boleh disebutkan tinggi dan berat badannya, Mbak? Tingginya kira-kira 170 cm. Untuk berat badannya sekitar 55 kg. Untuk umurnya sekarang berapa ya, Mbak? Ayah saya umurnya 43 tahun. Saat ini tinggal dan alamatnya di mana ya, Mbak? Rumah ayah saya di Jalan Kairan Raya. Boleh saya meminta nomor teleponnya, Mbak? Untuk keperluan apa ya, Mbak? Untuk mengawasi bahwa pasien telah taat dalam menggunakan obatnya setelah diberikan resepnya ya, Mbak? 0822 123 45 678. Boleh disebutkan, Mbak, keluhan utamanya apa? Jadi tadi ayah saya itu pas berobat itu dia mengeluarkan sesak napas, terus juga nyeri bagian perutnya. Dia juga tadi bilang kalau misalnya perutnya itu kembung, juga tenggorokannya itu agak sedikit asam pahit, dan juga ada sedikit batuk, Pak. Sebelumnya apakah ayah Mbak memiliki riwayat penyakit atau riwayat penyakit keluarga? Apakah ayah Mbak memiliki riwayat alergi makanan, obat, atau yang lainnya? Enggak ada juga. Setelah terakhir berobat, apa diagnosa dokter terhadap ayah Mbak? Ini kata dokternya kalau nggak salah ayah saya itu sakit GERD. Apakah ayah Mbak merokok dan minum kopi? Kalau merokok itu enggak, tapi kalau minum kopi sama teh itu ya dia sering merokok sama teh. Terima kasih Mbak atas informasinya. Mbak boleh duduk di ruang tunggu, akan saya ambilkan obatnya ya Mbak. Ya,
siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Taskia, apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa ya? Saya Mbak Sekar yang mau nebus resep Bapak B. Oh baik, saya izin mengkonfirmasi ulang apakah benar Bapak B yang berumur 43 tahun? Iya benar Mbak. Baik Mbak, sebelumnya saya izin menanyakan beberapa pertanyaan, kurang lebih waktunya dalam 10 menit. Apakah Mbak bersedia ya? Iya boleh Mbak. Jadi apakah dari dokter tadi sudah disampaikan Mbak mengenai diagnosis dari penyakit pasien saat ini? Kalau dokter tadi sih bilangnya GERD, tapi GERD itu saya nggak tahu apa Mbak. Oh baik Mbak, apa dari dokter sudah dijelaskan bagaimana cara penggunaan obat yang diberikan kepada pasien saat ini Mbak? Sudah, tapi saya lupa Mbak. Baik Mbak, apakah dari dokter sudah disampaikan Mbak mengenai harapan pengobatan pasien saat ini Mbak? Belum ada Mbak. Baik Mbak, jadi di sini pasien itu diberikan 2 obat ya Mbak. Yang pertama itu adalah obat Sanmax dan yang kedua itu adalah obat omeprazol Mbak. Nah, jadi untuk obat Sanmax dan omeprazol sendiri ini diberikan untuk mengatasi gejala GERD pada pasien Mbak. Nah, untuk obat Sanmax sendiri itu untuk mengatasi kembung yang dialami pasien Mbak atau rasa nyeri pada perut pasien. Diminumnya itu aturan pakainya itu adalah 3 kali sehari ya Mbak. 1 sendok dan sendoknya itu sebentar Mbak, saya ambil contohnya. Itu sendoknya seperti ini ya Mbak, contohnya Mbak. Nah itu sudah ada di dalam kotaknya Mbak, bisa dicek ya Mbak. Nah jadi untuk Sanmax ini Mbak, efek sampingnya itu adalah mual Mbak. Jadi diminumnya itu mungkin bisa diberikan jeda 1 jam sebelum makan ya Mbak ya. Kalau misalnya pasien merasa mual, jadi aturan pakainya adalah 3 kali sehari 1 sendok sebelum makan ya Mbak ya. Nah untuk selanjutnya itu adalah omeprazol Mbak. Nah omeprazol ini diatasi untuk menekan gejala GERD pada pasien ya Mbak, hanya untuk menekan ya Mbak, menekan asam lambung supaya tidak terlalu nyerinya Mbak ya asam lambungnya itu diminumnya itu 1 kali sehari sebelum makan juga ya Mbak. Nah ini Mbak bisa dicek, ini ada jumlahnya ada 10 ya, ada 10 ya Mbak di sini. Baik Mbak, jadi tadi tuh pasien itu merasakan sesak napas ya Mbak ya, terus dia nyeri dada, batuk, tenggorokan itu terasa asam, pahit, lemas, terus itu kembung, dan juga pasien itu sering mengalami stres ya Mbak ya. Iya benar Mbak. Nah terus pasien itu katanya juga sering mengkonsumsi kopi dan teh ya Mbak ya. Iya benar. Nah mungkin untuk terapi non farmakologi yang bisa diberikan kepada pasien itu mungkin untuk posisi tidurnya bisa agak sedikit ditinggikan gitu ya Mbak ya, supaya pasien itu tidak merasakan sesak napas ataupun nyeri dada gitu ya Mbak ya. Nah untuk mungkin pasien itu juga bisa mengontrol stresnya ya Mbak ya, supaya tidak terlalu stres lagi. Nah untuk konsumsi kopi dan tehnya tuh jika bisa harap dikurangi ya Mbak ya, kalau bisa dikurangi, ataupun jika kalau bisa tuh lebih baiknya dihentikan sementara dulu ya Mbak sampai gejalanya tuh membaik Mbak. Untuk harapan pengobatan yang dari saya mungkin semoga gejala GERD dari pasien ini cepat mereda ya Mbak ya, dan semoga pasien itu lekas sembuh dan cepat membaik ya Mbak ya. Mungkin kalau dari saya cukup Mbak. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi ulang Mbak? Baik, berarti ini tadi minumnya 3 kali sehari sebelum makan ya Iya Mbak? benar Mbak. Kalau yang ini 1 kali sehari sebelum makan. Iya benar. Baik, saya rasa udah Mbak, cukup. Baik Mbak, terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga pasien Bapak B lekas sembuh. Selamat siang Mbak. Selamat siang, terima kasih Mbak.